Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novidayanti M, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Kendari. Nah, anak-anak, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu terbagi menjadi beberapa macam. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video selanjutnya. Anak-anak, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya, macam-macam sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan jenis. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan sifat. Dan yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan proses. Sumber daya alam berdasarkan jenis terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam hayati. Dan yang kedua, sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya tumbuhan dan hewan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk tak hidup. Contohnya air, sinar matahari, dan tanah. Sumber daya alam berdasarkan sifat terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam terbarukan, dan yang kedua, sumber daya alam tak terbarukan. Sumber daya alam terbarukan adalah sumber daya alam yang dapat disediakan kembali setelah habis digunakan. Sumber daya alam terbarukan mempunyai sifat pulih kembali. Dengan sifat pulih kembali, sumber daya alam dapat terus digunakan. Nah, contohnya air, tumbuhan, dan hewan. Air termasuk sumber daya alam terbarukan karena selalu mengalami pembaruan. Pembaruan tersebut terjadi melalui siklus air. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam terbarukan karena mengalami pembaruan juga loh. Pembaruan tersebut terjadi karena tumbuhan dan hewan dapat berkembang biak. Sedangkan sumber daya alam tak terbarukan adalah sumber daya alam yang sulit disediakan kembali setelah habis digunakan. Sumber daya alam tak terbarukan ini sifat pulihnya sangat lama. Untuk penyediaannya pun perlu proses yang panjang, seperti pengeboran dan pengolahan. Sehingga apabila telah habis terpakai, sumber daya alam ini sulit disediakan kembali. Oleh karena itu, pemakaiannya harus lebih hemat ya. Contoh sumber daya alam tak terbarukan antara lain batu bara dan bahan bakar minyak atau BBM. Sumber daya alam berdasarkan proses terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang langsung digunakan, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak langsung digunakan. Sumber daya alam yang langsung digunakan adalah sumber daya alam yang bisa dikonsumsi tanpa perlu diproses dengan teknologi. Contohnya, buah-buahan, sayuran, dan air. Sedangkan sumber daya alam yang tidak langsung digunakan
Artinya sumber daya alam tersebut baru bisa dikonsumsi setelah diproses dengan teknologi. Contohnya minyak bumi, batu bara, dan minyak goreng. Anak-anak, itulah tadi penjelasan tentang sumber daya alam. Jadi, sumber daya alam itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan jenis. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan sifat. Dan yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan proses. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.